Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi. Kitab ini kitab Syarhul Ainiyah halaman 218. Tentu isinya cerita khurafat. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Nah, dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 218 ini memuat satu kisah. Yang kisah ini bagi orang yang tidak percaya seperti saya hanya dianggap sebagai hiburan dan lucu-lucuan saja. Tetapi bagi muhibin tentu bahwa cerita semacam ini sebagai keramat yang luar biasa dari moyang-moyang junjungannya. Namun seperti apa cerita ini akan saya bacakan teksnya, kemudian teksnya akan saya tampilkan di layar untuk menjadi bukti bahwa yang saya baca ini benar-benar kitab Ba'alawi. Saya baca teks Arabnya. Wakana akni as-sayho Abdurrahman ibna Ali idza zara walidahu wa atala al julusa indahu yasma'uhu min dakhilil qabri yaqulu lahu kum ahraqatka asyamsu wa kana yasma'u arradda alaihi idza dahala an sayyin minal qiraati min qabril faqihil muqaddami. Ini artinya bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali setiap kali ia ziarah ayahnya dan tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, artinya ziarah kemudian duduk ngaji dengan waktu yang lama, ia akan mendengarnya dari dalam kubur berkata kepadanya. Jadi dari dalam kubur ayahnya ini keluar suara dan Syekh Abdurrahman bin Ali mendengarnya. Suaranya gimana? Dari dalam kubur keluar suara, bangunlah, matahari telah membakarmu. Maksudnya, sudah, jangan lama-lama menziarahi saya, kamu kebakar karena matahari panas banget. Itu dari dalam kubur. Jadi yang diziarahi itu bersuara, ngomong. Kemudian, dan ia akan mendengar jawabannya darinya jika ia salah suatu bacaannya dari kubur fakih muqaddam tersebut. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Ali ini ketika ngaji ziarah, kan kalau kita di Indonesia kan membaca Yasin misalnya. Nah itu kalau bacaan Yasin kita itu salah, ini dari dalam kubur membenarkan, artinya ngomong itu bacaannya salah, yang benar begini. Lah ini kan luar biasa, maksud saya luar biasa bohongnya. Orang yang sudah meninggal, jasadnya sudah melebur, rohnya kembali ke pangkuan Allah. Ketika diziarahi, itu bisa memberi nasihat dari dalam kubur ngomong, berdirilah,
jangan lama-lama menziarahi saya karena matahari telah membakarmu. Ini kan lucu. Itu yang pertama. Yang kedua, Fakih Muqaddam ini nyimak. Jadi ketika ziarah, kemudian si peziarahnya membaca Al-Quran, misalnya membaca Yasin, kemudian bacaan dari Syekh Abdurrahman bin Ali ini ada yang salah, maka dari dalam kubur keluar kata-kata yang membenarkan. Artinya bacaan yang salah itu dibenarkan oleh Fakih Muqaddam. Oh, kamu membaca Yasinnya salah, yang benar begini. Ini sangar kalau menurut saya. Kalau benar-benar terjadi di era sekarang ini, wah, makom itu pasti justru sepi dari peziarah. Yang ziarah lari lah. Orang lagi diziarahi, kemudian dari dalam kubur keluar suara, berdirilah karena matahari telah membakarmu. Jangan lama-lama menziarahi saya. Nah, kalau yang ziarah saya, ya saya lari terbirit-birit. Kemudian lagi kalau bacaan saya salah, misalnya baca ayat Quran, baca Yasin salah, dari dalam kubur keluar suara, oh kamu bacaannya salah, yang benar begini, kamu ngaco bacanya. Nah ini kan mustahil lah terjadi. Untuk Muhyiddin jangan bilang kalau Allah sudah berkuasa, mungkin saja. Ini nggak benar, secara ilmu tauhid itu nggak benar. Kalau segala sesuatu dikaitkan dengan kuasa Allah, ini tidak betul. Saya kasih contoh. Ada satu pertanyaan misalnya, mungkinkah Allah memasukkan bumi sebesar ini ke dalam lubang jarum? Pertanyaan semacam ini, kalau untuk Allah, ya Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Tetapi untuk apa coba bumi dimasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil itu? Jadi Allah itu nggak suka main-main. Jadi seperti halnya orang yang sudah meninggal, berarti kan masa hidupnya itu sudah selesai di dunia. Ya ketika masa hidupnya sudah selesai di dunia, ya tubuhnya melebur menjadi tanah, ruhnya kembali ke pangkuan Allah. Bukannya ketika diziarahi dari dalam kubur bersuara, berdiri, kamu jangan lama-lama menziarahi saya, itu matahari membakar kulitmu, nanti kamu kepanasan. Ya ini kan aneh. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, membaca Yasin, kemudian bacaannya tidak ada yang salah, kemudian dari dalam kubur ngomong, oh itu bacaan kamu salah, yang benar begini. Ini cerita semacam ini buat apa coba dimuat dalam kitab? Faedah kita membaca, dari membaca cerita semacam ini apa yang kita dapatkan? Ini kan pantasnya kitab komik hiburan lah. Untuk orang-orang yang lagi butuh hiburan, ya baca kitab Syarhul Ainiyah, sehingga akan merasa terhibur. Ada orang sudah meninggal bersuara dari dalam kuburnya, ini hiburan. Itu satu ya, khurafat banget itu. Kemudian yang kedua, tak baca lagi teksnya, masih di halaman 218. Wa kana yusyahidul auliya akasfan min ahlil barzahi wal ahya'i al-ghaibina an baladihim wa ja'a marratan yalkinu maitatan faqoma anha bila talqinin faqoma ilaihi ibnuhu asaidu al-jalilu faqih wa sayyidul alamatu Muhammad ibnu Ali Khirid wa qala lahu kaifa tarokta talqina faqala laqaitu atau laqitu indaha asyaiqo Abdullah yakni ammahu al-idrusa. Ini cerita yang kedua ini. Dan Syekh Abdurrahman bin Ali, ini masih Syekh Abdurrahman bin Ali, ini biasa melihat para wali dengan kasab dari orang-orang alam barzah dan para leluhur yang tidak hadir di negerinya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Ali ini biasa melihat
para wali dengan kasab yang sudah berada di alam barzah, dan juga melihat para leluhur yang masih hidup yang tidak hadir di negerinya. Dan entah penglihatan semacam ini benar adanya atau tipuan setan kan bisa jadi. Karena kasab itu kan berkali-kali saya bilang bahwa kasab itu tidak semacam itu hasilnya. Seseorang disebut kasab, ini adalah orang yang jarak antara Tuhannya dan dirinya ini sudah tidak ada jarak. Jadi itu kasab, orang yang mengetahui dirinya siapa dan siapa Tuhannya. Ini kasab. Nah, ketika kasab itu dimaknai dengan penglihatan-penglihatan yang aneh semacam ini ajaran-ajaran yang kelantur menurut saya. Dan ajaran Ba'alawi ini memang sudah menyebar di Indonesia. Banyak santri ini yang memahami hal semacam ini sebagai sebuah kebenaran. Kadang-kadang yang dilihat jin bilangnya ketemu wali, melihat makhluk halus katanya baru saja ketemu para wali. Ini seringkali terjadi karena penglihatan gaib ini tidak bisa dinilai apakah itu sebuah kebenaran atau kita lagi tertipu. Kalau penglihatan semacam itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pasti, ya sudah, jangan diyakini bahwa yang dilihat itu sebagai sebuah kebenaran. Kan begitu. Ini seringkali kita Ba'alawi melihat para wali yang ada di alam barzah, kemudian melihat para leluhur yang gaib atau yang tidak hadir dari negerinya. Ini luar biasa halunya. Kemudian suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Ali ini datang untuk mentalkin seorang wanita yang sudah meninggal. Jadi biasanya kan kalau orang sudah meninggal kan setelah dikubur itu kan ditalkin, dituntun bacaan-bacaan yang nanti akan dipertanyakan malaikat terhadap si mayit. Nah ini suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Ali ini datang ke kuburan untuk mentalkin wanita yang baru saja meninggal. Tetapi Syekh Abdurrahman bin Ali ini tidak jadi mentalkin. Kemudian Syekh Abdurrahman meninggalkan kuburan tersebut. Lah sehingga anak dari almarhumah, anak dari wanita yang baru saja meninggal dunia, dan juga Muhammad bin Ali Hirid ini berkata, kok kamu pergi, kok kamu berdiri, kok kamu tidak jadi mentalkin si mayit ini? Kemudian dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Ali, aku bertemu dengan Syekh Abdullah, maksudnya pamannya Al-Idrus bersama wanita itu. Jadi mau ditalkini oleh Syekh Abdurrahman bin Ali ini enggak jadi, karena Syekh Abdurrahman bin Ali ini melihat bahwa paman dari wanita yang baru saja meninggal tersebut yang bernama Al-Idrus ini mau mentalkini terlebih dahulu. Nah ini kan kacau lagi, padahal si pamannya ini ya sudah meninggal. Jadi orang meninggal mau mentalkin orang yang baru meninggal hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi. Kitab selain Ba'alawi nggak ada. Ini bahaya. Ketika para santri sudah mulai terkena doktrin-doktrin dari kitab-kitab yang semacam ini, maka pola pikirnya halu. Pola pikirnya akan menganggap bahwa hal semacam ini sebagai sebuah kebenaran yang istimewa, yang keramatnya luar biasa. Saya ajari kepada para santri, ajaran Islam itu enggak semacam itu. Ajaran Islam yang baik dan benar adalah seperti yang diajarkan Rasulullah, seperti yang diajarkan para sahabat Rasulullah, seperti yang diajarkan para tabi'in, seperti firman-firman Al-Quran. Sudah pegang itu saja jaminan benar.
ketimbang kita mempercayai cerita-cerita yang konyol semacam ini. Untuk Muhyiddin, saya harap Anda bisa berpikir jernih, sehingga akal waras Anda akan kembali. Ketika Anda masih mempercayai cerita-cerita semacam ini sebagai sebuah cerita keramat yang luar biasa, nalar berpikir Anda gimana? Orang yang sudah meninggal, ya sudah meninggal. Jasadnya melebur bersama tanah. Ruhnya kembali ke pangkuan Allah. Ya, ketika para wali-wali dari Ba'alawi begitu luar biasa dalam ceritanya, sudah meninggal tapi masih mampu menegur si peziarahnya. Kenapa Rasulullah tidak? Padahal Rasulullah justru lebih hebat ketimbang wali-wali Ba'alawi. Kenapa para sahabat yang 4 tidak semacam itu? Toh sahabat lebih mulia ketimbang wali-wali dari Ba'alawi. Tidak mengeluarkan hal-hal yang aneh. Sudah meninggal ya meninggal. Diziarahi ya anteng saja, orang jasadnya sudah melebur, ruhnya kembali ke pangkuan Allah. Jadi patokannya itu, ketika Rasulullah diziarahi saja, tidak keluar aneh-anehnya. Para sahabat yang 4 diziarahi tidak keluar aneh-anehnya. Kok wali-wali Ba'alawi ini aneh, diziarahi dari kuburan bersuara, menegur orang yang ziarah. Kamu, mbok ya jangan lama-lama menziarahi saya kasihan padamu, karena matahari begitu panas membakar kulitmu. Itu suara dari dalam kubur. Kemudian Fakih Muqaddam ini nyemak bacaan Quran dari peziarahnya. Ketika bacaan Quran dari peziarahnya itu salah, kemudian dari dalam kubur keluar suara, oh kamu salah bacanya, yang benar begini. Lah ini kan kocak. Apa cerita semacam ini akan dianggap sebagai kebenaran? Kalau ajaran Islam semacam ini, ya tidak beda jauh dengan dongeng-dongeng semata. Padahal ajaran Islam itu adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan logika waras manusia. Itu perlu dicatat, ajaran Islam adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan logika waras manusia. Lah ketika ajaran Islam itu berseberangan dengan logika waras manusia, itu ajaran yang menyimpang. Dan ini, cerita ini hanya diadakan untuk mengglorifikasi klan Ba'alawi itu sendiri, biar dianggap hebat, biar dianggap wali-wali mereka itu punya keramat yang luar biasa. Ya untuk Muhyiddin mau masih percaya silakan. Ya kalau saya ya ketawa saja. Cerita semacam ini dipercayai buat apa? Ini sudah ya. Jadi 2 cerita yang halunya luar biasa ini. Kitab Syarhul Ainiyah halaman 218. Saya akhiri pembacaan kitab Syarhul Ainiyah halaman 218. Jika ada salah pembacaan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.